materi pendidikan atau materi pembelajaran. Secara garis besar, materi pendidikan atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pendidikan menempati posisi yang paling penting dari keseluruhan kurikulum, yang mana harus ada persiapan agar pelaksanaannya dapat mencapai sasaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk memahami aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip maupun prosedur pengembangan materi, serta mengukur efektivitas persiapan tersebut agar dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surat Ar-Rum ayat 9, yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkan lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Melalui ayat ini Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan menggunakan pikiran mereka. Mereka itu seperti kaum Ad, Samud, Sabah, dan Lut. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan cerdas. Mereka mengolah bumi dengan membangun pertanian, membangun aneka ragam bangunan fisik yang kokoh, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi mereka jahiliyah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka malah berbuat zalim. Maka dari itu, Allah berikan siksa kepada mereka. Kaitan pendidikan, Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 9 pada hakikatnya berkenaan dengan sumber ilmu pengetahuan hakiki dari Allah SWT. Allah mengecam dengan tegas orang-orang yang tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia hendaknya berpikir dari sejarah orang-orang terdahulu, mengambil teladan yang baik untuk diikuti dan meninggalkan teladan buruk yang pernah terjadi. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik hendaknya selalu mengarahkan peserta didik untuk benar-benar meyakini dan memahami sumber dari segala ilmu Allah. Peserta didik juga diarahkan untuk selalu memperdalam wawasan keilmuan melalui kejadian masa lalu, juga melalui perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Dengan itu, maka akan tercipta sebuah pemahaman ilmu pengetahuan yang utuh, yaitu integrasi pengetahuan umum dan agama, karena pada intinya semua ilmu berasal dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surat Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam ayat 13 ini, Allah mengabarkan wasiat Luqman kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena mempersekutukan Allah termasuk perbuatan yang syirik, dan syirik perbuatan adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Dari ayat ini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian materi pendidikan, yaitu pendidikan yang berlandaskan pada akidah atau tauhid dan komunikasi efektif antara pendidik dan anak didik yang didorong oleh rasa kasih sayang serta direalisasikan dalam pemberian bimbingan dan arahan agar anak didiknya terhindar dari perbuatan yang dilarang. Materi pendidikan yang dapat ditarik dalam ayat 14 ini
yakni pendidikan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan atas nikmat yang Allah beri, dan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan dilebih utamakan pada orang tua. Ayat 14 ini keterkaitan dengan ayat Quran Surat Luqman ayat 14. Jika di ayat 14 kita harus berbakti kepada orang tua atau mengajarkan kita untuk birrul walidain, pada ayat 15 ini ada batasan ketika seorang anak menghormati orang tua. Batasannya dengan apa? Diterangkan, jika orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah mengikutinya. Karena setiap perintah untuk perbuatan maksiat maka tidak boleh ditaati. Jadi kita itu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, itu kewajiban kita. Tapi kita juga wajib untuk tidak menaatinya ketika orang tua mengajak kita pada kejelekan, mengajak kita untuk mempersekutukan Allah atau berbuat syirik gitu. Quran Surat Al-Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini pendidikan yang diberikan kepada orang tua, yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya, itu pendidikan untuk berbuat sholat atau beribadah. Selain berbuat sholat, orang tua itu juga wajib memberikan pendidikan untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu materi yang dapat diambil dari ayat 17 ini. Sesungguhnya dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Juga bersabar dengan apa yang Allah kasih, apa yang Allah kasih cobaan untuk kita, itu kita harus bersabar. Dalam ayat 18 Quran Surat Luqman ayat 18 dan 19 ini melarang kita untuk berbuat sombong atau berbuat angkuh. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Maksudnya memalingkan wajah itu ketika kita diajak berbicara oleh lawan bicara kita itu memalingkan wajah, atau bahasa kita itu dengan menyingkuri orang yang mengajak kita berbicara. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Maksudnya berjalan di bumi dengan angkuh itu tidak berjalan dengan bersiul-siul atau menunjukkan kalau yang berjalan itu orang yang berpangkat, kayak menunjukkan bahwa dia punya pangkat, jadi berjalannya kayak lagaknya orang yang berpangkat gitu ya. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang ke-19, dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Maksudnya sederhana dalam berjalan gimana? Yakni berjalan yang biasa dan tidak berlebih-lebihan dan tidak menghabiskan tenaga untuk mendapatkan pujian, siulan atau kekaguman yang saya jelaskan tadi, untuk tidak bersiulan. Berjalan dengan tidak bersiulan gitu. Kan kalau kita berjalan dengan sederhana, kita dianggap orang yang sederhana, orang yang biasa gitu ya, dan tidak menyimpang atau tidak membuat orang lain itu berpikir sombong gitu. Dan lunakkanlah suaramu, itu lunakan suara itu maksudnya berbicaranya tidak keras atau tidak membentak-bentak gitu. Karena berbicara dengan suara yang keras diserupakan dengan suara Di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan surat Al-Qasas. Adapun nilai yang terkandung dalam surat Al-Qasas ayat 3, yaitu Al-Quran memaparkan kisah-kisah para rasul terdahulu untuk menjadi pembelajaran kepada generasi yang akan datang.
Kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah dongeng belaka, melainkan kisah yang nyata. Adapun relevansi kisah Nabi Musa dan surah Al-Qasas ayat 3 terhadap pendidikan pada masa sekarang, yaitu yang pertama, nilai keimanan. Nah, nilai keimanan di sini seperti seorang pendidik yang secara rutin dan sungguh-sungguh mengajarkan dan menyampaikan tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya keimanan itu mengakar kuat menjadi keyakinan. Dan yang kedua di sini yaitu larangan keras berbuat kerusakan. Nah, seperti berbuat kerusakan di muka bumi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai membunuh seperti yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap kaum yang tertindas, yaitu kaum Bani Israel. Kekejaman Fir'aun sangat membenci anak laki-laki yang lahir pada saat itu karena mimpi yang menghantuinya. Dan yang ketiga di sini adalah semangat dalam menuntut ilmu. Nah, semangat dalam menuntut ilmu di sini adalah bagian dari ibadah yang wajib setiap orang Islam laki-laki ataupun perempuan, agar menuntut ilmu tersebut bermanfaat dan maksimal, juga dapat memberikan kemanfaatan pada umat. Maka para penuntut ilmu mesti harus bersungguh-sungguh, yaitu menunaikan segala hak kepribadian dan hak guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan surat Fussilat ayat 53. Surat Fussilat ayat 53 ini menerangkan bahwa Allah akan memperlihatkan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap penjuru berupa penaklukan-penaklukan dan kemenangan Islam atas semua negeri dan semua agama, dan dalil-dalil yang terdapat di dalam diri mereka sendiri terhadap peristiwa atau kejadian perang Badar dan menaklukkan kota suci Mekah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada peristiwa-peristiwa itu terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan telah menghinakan juga pada peristiwa-peristiwa itu kebatilan. Dan menurut ringkas tafsir Ibnu Katsir, mungkin saja yang dimaksud dengan firman Allah dan pada diri mereka sendiri adalah materi, campuran senyawa, dan karakteristik yang menakjubkan yang membentuk tubuh manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam ilmu anatomi yang menunjukkan tentang hikmah Sang Pencipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.